Ya Rasulullah. Waqala radhiyallahu ta'ala anhu, waihakum ya mutakabbirin, koplok siraku wongku sombong-sombong. Ini orang Malaysia nggak ngerti koplok itu apa itu. Koplok itu satu sanjungan lah. Koplok itu sanjungan untuk orang-orang yang nggak benar gitu. Ibadatukum la tadkhulul arda, ibadahmu tidak menancap di bumi. Innama tas'adus sama, tapi enggak terbang kemana deh. Orang-orang sombong, semua amal-amalmu tidak tertanam di tanah, artinya dijamin tidak akan tumbuh buah sama sekali. Qala ta'ala azza wa jalla, ilaihi yas'adul kalimu at-thayyibu, semua kata-kata yang baik akan naik kepada Allah. Wal amalus salihu, dan amal yang saleh yarfa'uhu, akan diangkat oleh Allah. Iya. Kata-kata yang baik, amal yang saleh akan diterima oleh Allah, akan diangkat kepada Allah. Kalau amal yang kesombongan semua itu akan hilang semacam itu, tidak akan menghasilkan buah. Rabbuna azza wa jalla adalah arsy, Tuhan kami adalah arsy istawa, beristiwa di aras, walal mulk ihtawa, dan dia bersemi di alam semesta. Wa ilmuhu muhitun bil asya'i, dan ilmu Allah meliput segala sesuatu. Mubda'un, Allah maha inovator. Sab'u ayatin fil Quran, ada 7 ayat dalam Al-Quran fi hadzal ma'na, yang menyangkut makna ini. La yumkinuni mahwuha, atau la yumkinuni mahwaha, bisa. Tidak mungkin aku bisa menghapusnya. Li ajli jahlika, karena kebodohanmu. Wa ru'unatika, dan kedunguanmu. Nah, dungu itu bahasa Arabnya ru'unah gitu, dungu. Kalau jahal, goblok tak bodoh? Bodoh lah ya. Ya mirip-mirip lah, goblok, bodoh, dungu, tolol, oon. Apa? Tolol, bodoh, goblok, dungu, oon, hampir sama. Tufzi'uni bisayfika, ketika engkau mencoba untuk menakut-nakuti aku dengan pedangmu, maaf sah, aku gak takut kau. Kau hunuskan pedangmu, aku gak takut. Turghibuni fi malika, engkau membujukku dengan hartamu, ma'arghab, aku tidak tertarik. Jel bado gendewek mana? Ancam pedang, aku enggak takut. Ya, diolok orang duit orang butuh. Emangnya apa? Kan gitu. Innama akhafullah, yang aku takuti hanya Allah aja. Yang aku takuti hanya, ngapain takut kamu? Emang takut? Bau golok segala ngapain? Ini seringkali kalimat tantangan ini diucapkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Karena beliau banyak yang musuhi. Siapa musuhnya? Ya para ulama juga.
Kenapa? Tersinggung. Takut kehilangan pengaruhnya. Dan sampai sekarang, percaya nggak? Takut kehilangan sampai sekarang ada orang. Sampai sekarang takut kehilangan. Ketika ada yang muncul, yang lain tuh para ustadznya tuh panas hati. Nah, kalah saya nih. Jadi kayak orang dagang rujak jadinya. Kayak warungan. Betul nggak saya ngomong nih? Iya. Kita boleh bercerita begini. Jadi kenapa sih kita kadang-kadang merasa takut, tidak punya nyali, tidak berani untuk mengatakan sesuatu yang benar? Iya kan? Takut nanti dilaporin ke Bareskrim pencemaran nama. Nah, oleh karena itu kita siasati jangan menyebut nama. Kalau bisa dengan sindiran. Ada nggak yang disindir nggak paham? Nah, kalau yang disindir nggak paham, bagaimana cara kita? Ya sudah, emang gue pikirin. Emangnya gue pikirin. Ya udah terus gimana? Dibilang terbuka, tersinggung, disindir nggak paham, jadi gimana? Jangan sok bawa pedang ngancam orang, percuma. Nah itu, jadi karena beliau paling sering menyebut ulama ulama brengsek, ulama dunia, ulama gitu tuh, ya mungkin beliau milihnya begitu sih. Ulama-ulama sih ya ulama, tapi kan kerjanya tidak menyampaikan kebenaran, mencari duit sendiri kan. Makanya diserang, makanya banyak yang tidak suka kan gitu. Mereka baru tahu dia wali itu setelah meninggal, udah kelewat, udah terlambat. Itu wali kan kah? Oh iya. Oh jadi itu wali lah. Oh, nah kalau sudah meninggal kan ohnya besar banget. Oh, oh jadi wali. Oh saya nggak tahu sih, ya udahlah. Dan biasa nggak ada masalah. Orang tidak tahu dia wali nggak dosa, karena dia tidak tahu maka ketika dia ngelawan pun nggak dosa juga. Oh nggak tahu aja logikanya. Orang tidak tahu dia wali, kalau dia nggak nurut dosa nggak? Yang kan nggak tahu aja. Tapi kalau tahu dia wali terus nggak nurut, dosa kamu. Makanya wali itu tidak boleh menyiarkan dirinya. Nggak boleh, aku nih wali. Kalau ada orang ngaku wali, pasti wali dalban. Wali palsu namanya itu. Bisa wali-wali daya, bisa wali kota, bisa wali murid, bisa wali nikah ya. Ya, sebab kalau wali itu menyatakan dirinya waliullah, ini bisa bikin banyak orang berdosa loh. Ya kan? Lalu la arju ghairahu. Innama akhafu Allah azza wa jalla wa ma akhafu ghairahu. Aku tidak takut kepada siapapun selain Allah. Emangnya takut? Takut mati? Enggak, mati satu kok. Semua juga mati. Kalau semua pasti mati, kenapa harus takut? Udah tahu mati pasti ya, karena harus takut. Menakuti sesuatu yang pasti kan bodoh juga namanya. Arjuhu wala arju ghairahu. Aku hanya mengharapkan pemberian Allah saja kok, tidak mengharapkan pemberian siapapun. A'buduhu, aku hanya mengabdi kepada Tuhanku.
Wala a'budu ghairahu, aku tidak mengabdi kepada siapapun selain Tuhanku. A'bud itu mengabdi ya, jangan menyembah, tak elok menyembah itu. Sebab Tuhan itu kan bukan sesembahan. Tuhan kan sang pencipta, tidak minta disembah. Iya. Allah menyuruh kamu bukan karena butuh kok minta disembah, tidak. Dia hanya ingin memberikan kasih sayangnya kepadamu. Kalau paham mah. Jadi kalau kamu nggak nurut terlalu namanya. Kalau minta sama Allah perlu bawa persembahan nggak? Nggak perlu. Minta-minta aja. Ya, Allah nggak minta kok. Allah kaya aja. Yang butuh itu kamu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kamu yang butuh sama Allah. Adapun Allah wa huwal ghaniyul hamid, Allah kaya sendiri, tersanjung sendiri, tanpa kamu nggak ada rasa. Kalau kamu nggak ada yang nurut, silahkan. Kalau aku suka, ku matiin semua kamu ini. Nudhibkum, ku habisin kamu semua. Wa na'ti bi khalqin jadid, aku bisa mencipta makhluk yang baru lebih cakep dari kamu. Hidungnya mancung-mancung, nggak pesek-pesek seperti kamu bisa. Iya, yang cerdas-cerdas, lebih cerdas dari kamu, nggak goblok gaya kamu, aku bisa, kata Allah. Dengan makhluk yang baru. Wa nati bi khalqin, wa nasya nudhibkum wa nati bi khalqin jadid. Tolong perhatikan kata-kata Allah seperti itu. Mesti nggak paham juga. Iya. Jadi artinya kalau Allah itu nggak butuh, atas dasar apa ketika engkau berbuat minta dibayar? Yang butuh siapa? Oke, tapi Allah berjanji, oke, itu hak dia kan? Allah maha kaya. Allah juga berjanji kalau kamu berbuat baik akan kubayar. Itu Allah sebagai Tuhan. Tapi saya sebagai kiai nggak boleh berbicara seperti Tuhan dong. Jangan sok janjikan pahala pada orang lain. Anda bukan Tuhan. Apalagi menjanjikan sorga. Memangnya punya siapa sorga? Kamu udah yakin masuk sorga? Neraka lu, nerakanya siapa lagi? Masuk sorga. Memangnya sorga bisa diobral? Dilelang kita. Lelang sorga. Jadi ya saya hanya menghimbau kepada orang-orang yang sudah merasa dirinya sebagai Tuhan. Saya juga sama menyuruh kepada mereka yang merasa dirinya sebagai Tuhan, segeralah bertobat kepada Tuhan. Minta ampun aja udah. Selesai. Iya, musyrik mah enggak, cuman dianya merasa sudah jadi Tuhan gitu. Ada enggak pimpinan yang mengatakan kepada bawahannya, masa depanmu ada di tanganku? Siapa yang bisa menentukan masa depan orang kalau bukan Tuhan? Itu kan bahasa Tuhan. Ya, jadi ucapan-ucapan kita ini sebetulnya coba diperiksa ulang lah, supaya kalau Anda tidak bisa berbicara yang benar, lebih baik diam aja lah. Kalau engkau tidak bisa mengatakan yang bisa menyejukkan hati orang, lebih baik nggak usah bicara lah. Bilang aja tenyaho, tengartos, terang, beli weru, beli paham, beli ngerti, embu. Maklum kula mat yang tanos seperti ngertos. Kan enak begitu aja kan? Iya, itu. Memang menjadi kesulitan gitu, dan itu tidak disadarinya bahwa dia berkata seperti Tuhan, nggak disadari. Iya, merasanya benar aja. Orang yang sombong nggak ngerasa sombong nih, ngerasanya Anda pasor. Orang yang kikir ngerasanya dermawan, kurang seberapa, saya nyumbang kok. Berapa nyumbangnya? 5.000. Jadi menurut dia 5.000 itu sudah cukup dermawan gitu. Ada orang bikin masjid nyumbangnya 5.000. Satu sak semen dah, satu sak semen.
50.000 ya. Gitu. Ya udah, nggak ada masalah, silakan aja. Itu. A'malu lahu, aku bekerja untuk Tuhanku. Wala a'malu li ghairihi, aku bekerja bukan untuk selain Tuhanku, hanya Tuhanku. Rizki indahu, rizkiku ada di tangannya, Allah yang menentukan. Wa biyadihi, dan di tangan Allah. Ya, rizkiku ada di tangan Allah, ada di dalam simpanan Allah semuanya. Kullun lahul abdu, semua apa saja di alam dunia adalah hamba Allah semuanya. Wa ma yamliku limaulahu, semua apapun yang dimiliki oleh semua makhluknya, semuanya adalah milik Allah semuanya. Termasuk engkau yang merasa memiliki, kamu juga milik Allah juga. Allah memiliki kamu dan memiliki apapun yang kamu miliki, dan semuanya milik Allah. Dengan lebih baik, engkau adalah milik Allah, termasuk apapun yang engkau miliki. Apapun yang kau miliki dan termasuk kamunya adalah milik Allah semuanya. Mau ngaku enggak? Ya, wadukira, ini ada tambahan dari muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu diceritakan annau aslama ala yadi qadrihi khamsumi'ati nafsin. Diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini selama dia hidup itu mengislamkan sebanyak 500 orang. Ya, yang masuk Islam di tangan beliau nih. Saya di sini kurang lebih 32 yang masuk Islam. Saya islamkan baca syahadat. Masih jauh ya? Jauh. Wataba akthar min 20 alfan, dan ada orang yang bertobat, 20.000 orang bertobat dari penjahat menjadi baik. Nah, selama kita di sini berapa ribu orang bertobat, saya menduga sudah ribuan ya. Tetapi tidak ke tangan saya tobatnya, tapi ketika kita ajak ke majelis istighosah di pantai itu tempat pertobatan orang kok. Karena saya lihat mereka setelah sering ke sana perilakunya berubah jadi baik kok. Makanya saya titip sama teman-teman semuanya, tolong itu majelis zikir di Tegalgung itu tolong dirawat ya. Lumayan banyak manfaatnya. Gara-garanya sederhana, cari jodoh. Ya kan, ada yang minta supaya warungnya laris, ya kan? Ya, betul. Ada yang pengen punya anak, ada yang pengen bisa naik haji, 1000 macam alasan. Tapi kan setelah lama berzikir, lalu bagaimanapun juga ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan begitu terjadi proses gitu. Jadi ya artinya bahwa itu akan terjadi seperti itu. Dan, tapi saya nggak menghitung ya berapa, saya nggak tahu persepsi. Yang penting banyak sekali saya udah ingat. Itu makanya nanti titip teman-teman itu zikir itu dirawat semuanya, termasuk status tanah juga diamankan, diakte wakafkan supaya nanti jangan dirampok oleh siapapun. Sebab satu hal yang sangat sangat mungkin ketika sang pendiri kayak Syekh Abdul Qadir Jailani berjuang mati-matian, terjadi pengkhianatan setelah meninggal dunia. Apalagi saya, Kanjeng Nabi saja sama kok. Betul nggak? Apalagi masih sedang hidup juga sering dikhianati. Perang Uhud berapa munafik yang pulang ngejadi perang itu, ditinggalkan sendirian, ya kan? Iya, gitu.
Tetapi itu penting, kasus seperti itu penting. Allah kasih pelajaran kepada kita juga sama, dikasih peristiwa yang luar biasa sebagai cobaan. Dari situ kita baru tahu mana teman setia dan mana teman yang palsu. Betul nggak? Iya, makanya kalau kamu paham bahwa apapun yang Allah berikan kepadamu adalah kasih sayangnya, ya kan? Ketika kamu dikasih nikmat, syukurilah, nikmatilah. Ketika kamu diuji, terimalah itu sebagai pembelajaran untuk diri kamu. Allah memberikan pelajaran melalui ujian. Hanya bedanya kalau kita sekolah formal, belajar dulu baru terakhir diuji. Tapi kalau Allah yang berikan pelajaran, diuji dulu kamu nih, setelah itu baru dapat pelajaran. Jadi maunya apa? Belajar dulu itu setelah itu terakhir diuji atau diuji dulu? Sama saja, dibolak-balik juga sama aja. Yang penting setiap peristiwa harus kamu menambah pinter. Itu dong. Jangan terjebak di lubang yang sama. Nabi Muhammad bilangnya gini, orang beriman itu tidak akan terpeleset di lubang yang sama. Aristoteles mengatakan orang yang bijak itu tidak tersandung di batu yang sama. Aristoteles 350 tahun sebelum Nabi Isa di Yunani, itu namanya Aristoteles, filosof, mengatakan orang yang bijak itu tidak pernah tersandung di batu yang sama. Kanjeng Nabi mengatakan orang beriman itu tidak terjerembab di lubang yang sama. Artinya bahwa kebenaran semua datangnya dari Allah, siapapun yang mengatakan. Oke. Kalau yang ngomong orang gila, dulu pernah pendapat orang gila dicari musim erek-erek dulu. Nyari orang gila nanya nomor, berarti udah gila semua tuh. Orang gila ditanyain nomor berapa, katanya dia asal bunyinya aja pasangan. Kebetulan keluar, wah dikejar-kejar tuh waliullah. Pikir-pikir orang udah gila semua waktu itu. Iya. Itu. Qala wa hadza min barakati nabiyyina Muhammadin sallallahu taala alaihi. Ini semuanya adalah keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita dalam berdakwah itu dengan santun, dengan sabar, dengan ikhlas. Enggak usah marah-marah lah. Iya kan? Kalau berdakwah marah-marah, berarti kamu sedang melakukan nafsu kamu sendiri. Mana ada dakwah dengan marah? Berarti kan sedang mengumbar nafsu juga. Ya. Apalagi menyalahkan orang lain, itu paling nggak benar. Di sini ada nggak yang senang disalahkan? Jadi kalau kita membimbing orang dengan cara pertama-tama menyalahkan dulu, ya gagal dong. Iya, datang tuh baik-baik, ya kan begitu. Dengan kedermawanan kita tanya butuh apa, kan begitu dong. Apa yang saya bantu, perlu sarung tah, perlu topi tah, perlu sajadah, mangga. Ya kan, kasih aja sarungnya. Ternyata nggak sholat juga, ya wis lumayan, kasih lagi aja nih buat kemul, buat selimut. Ya kan, iya, kasih topi, nggak dipakai juga sholat, udah lumayan buat nahan panas di kepala kan gitu kan. Iya, yang betul saja seperti itu. Kalau tidak ya nanti ya inilah yang terjadi, menjadi bukan berdakwah, jadi akhirnya berantem satu dengan yang lain. A'udzubillah min dzalik. Alimul ghaibi wasyahad wal ghaibi fala yudhiru
ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah itu maha mengetahui kegaiban. Wala yudhiru fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak akan menampakkan kegaibannya kecuali man irtada, kecuali orang yang disukai oleh Allah. Kalau Allah nggak suka nggak bakal dong. Allah memberikan kegaibannya bukan kepada orang yang alim, bukan kepada orang yang pintar, bukan kok. Yang diberi orang yang disukai. Jadi artinya mah inti ibadah itu mencari ridha Allah juga akhirnya. Apa sih mencari ridha Allah itu? Menyenangkan Allah. Bagaimana supaya Allah senang? Jadi kita bekerja juga jangan dulu minta imbalan. Saya bekerja ini semata-mata ingin menyenangkan Allah. Betul enggak? Itu kalimat yang paling menarik. Iya. Ya, karena aku cinta kamu, karena aku sayang sama kamu, gitu dong. Nah, jadi bahasa-bahasa lembut dan halus itu harusnya kita pakai hanya kepada Allah. Kepada manusia dengan bahasa yang sederhana saja. Tetapi tidak salah kalau bahasa halus itu kita pakai untuk bahasa komunikasi sesama manusia, nggak salah. Nah sekarang yang terjadi terbalik, ngomong dengan sesama sopan-sopan, ngomong Allah kasar banget. Betul nggak? Masa Allah suruh mukulin orang? Masa Allah suruh bunuh orang? Ngaku dong. Kamu nyuruh Allah suruh bunuh orang nggak? Suruh menghancurkan orang nggak? Allahumma syattid syamlahum wa baddid jam'ahum. Allahumma qtul al-munafiqina wal kafarah. Ya Allah, bunuhlah mereka, hancurkan mereka. Memangnya Allah bujangnya kamu? Itu yang ngarang Hizib Nasr tuh katanya waliullah, namanya Syekh Abdul Hasan As-Saduli. Saya nggak percaya. Mungkin iya Hasan Saduli, tapi Hasan Saduli berungut. Artinya yang bersifat metafisika. Ya. Di dalam fisika saja ada fisik yang bisa disentuh, ada fisik yang tidak tersentuh. Ada fisik yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Ada, tapi bukan dalam keadaan gaib. Atom itu tidak bisa dilihat mata. Tidak bisa dilihat dengan mikroskop. Tetapi ada. Sekalipun yang kita catat adalah hanya gejala-gejalanya saja. Ya, apakah itu menyangkut gelombang, menyangkut atom yang tidak bisa kelihatan mata, atau juga partikel-partikel elementer yang tidak bisa kita tangkap dengan alat apapun, seperti besi sembrani kalau di sini. Magnet itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa. Nggak bisa pakai mikroskop, nggak kelihatan. Tetapi baru kita ketahui ketika kita dekatkan paku besi, maka dia akan menarik. Itu bukti bahwa ada magnet. Magnet itu bukan gaib, masih termasuk fisika.
Nah, tetapi manusia sebagai materi, kita akan alimul ghaib, sebagai materi, ini ada bocoran sandi dari iblis ketika ditanya, "Mamanaka alla tasjud id amartuka?" Kenapa kamu tidak mau bersujud ketika aku perintahkan? Dia mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Berarti iblis ini dibuat dari api, manusia dibuat dari tanah. Api adalah energi, tanah adalah materi. Sejak itulah bahwa pertarungan antara materi dan energi itu sudah terjadi sejak detik pertama. Dan energi yang negatif itu diwakili oleh setan, energi yang positif diwakili oleh para malaikat. Energi positif dan negatif itu bertemu ya di suatu materi namanya Adam ini, dan situ saling menghancurkan. Pada saat saling menghancurkan, disitulah menimbulkan suatu kekuatan yang luar biasa. Maka kita sebagai materi itu sudah harus kita terima sebagai realita bagaimanapun, bahwa kita tetap akan menjadi tempat pertemuan antara energi negatif dan energi positif. Nah, kalau sudah energi itu masuknya gaib bukan? Enggak. Malah yang gaib itu roh manusia yang gaib. Ini jadi persoalannya. Jadi gaib itu begini, yang gaib itu hanya Allah kok. Surga gaib bukan? Bukan. Ketika Kang Latif masuk surga, dikasih bidadari 40, kelihatan enggak? Kalau kelihatan gaib bukan? Bukan. Jadi makanya ketika di surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi ay yu'minuna billahi." Orang yang percaya kepada Allah, al-ghaibu huwallah. Awas, ghaibun dengan ghaibun dengan ghaibun itu beda. Ghaibun ghain ya ba ghaibun. Kalau tidak hadir namanya ghaib, ghaibun. Kalau ini ghaibun. Miftah belum datang, ghaibun, orangnya ada tapi nggak hadir gitu. Nanti ghaib. Nah, tapi kalau ghaib nggak ada. Malah justru yang gaib itu adalah makhluk-makhluk yang konseptual, konseptual, makhluk-makhluk konsep. Seperti sholat, itu gaib. Siapa yang bisa melihat sholat? Nggak ada. Bisa dipegang sholat? Nggak bisa. Selama ini kita hanya melihat orang sedang melakukan sholat, tapi sholatnya adalah konsep. Demokrasi itu adalah konsep, tatanan kehidupan modern di mana harga martabat manusia dijunjung tinggi, hak asasinya dimuliakan, orang tidak boleh dihilangkan nyawanya sembarangan, dihina, dinista nggak boleh, kita muliakan ya, dan semua punya hak yang sama, kesetaraan. Itu adalah demokrasi. Kayak apa makhluknya? Nggak ada, itu konsep dalam pikiran kita. Tetapi konsep itu ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa membedakan ini masyarakat demokratis, ini masyarakat apa lawannya demokrasi itu? Iyalah, primitif lah. Ini primitif, ini masyarakat sadis, ini masyarakat fasis,
ini masyarakat rasialis, ya kan gitu. Ini masyarakat yang demokratis. Baru kita lihat dalam ketika diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib itu, makanya saya berani mengatakan bukan sekedar percaya kepada Allah saja. Artinya orang bertakwa itu adalah orang yang punya visi dan misi, punya platform, punya gagasan, punya cita-cita, punya ide dan punya target. Wa yuqimuna sholata, dan mampu berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat sekitarnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah dermawan, siap memberikan segala-galanya untuk masyarakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, adalah orang-orang yang punya sikap toleransi terhadap agama-agama yang lain. Wa bil akhirati hum yuqinun, orang yang punya program jangka panjang sampai hari kemudian. Itulah orang yang bertakwa. Nah, ketika makhluk itu konsep, disinilah kita definisikan. Nah, ketika mendefinisikan itu bisa bermacam-macam definisi, dan kita lihat banyak definisi tentang terma-terma agama yang perlu disempurnakan sekali lagi. Seperti ketakwaan, itu sudah menyatakannya adalah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itu orang yang bertakwa. Ada nggak manusia yang bisa melaksanakan segala perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah? Ya bakal aja ngomong sih. Itu kan definisi yang tidak menyentuh. Sholat, af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, kalau orang naik panggung, oke, Allahu Akbar, takbir dulu kan. Saudara-saudara sekalian, kalau muter-muter sama tujuannya, kafir sana kafir sini kan. Terus itu wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus turun. Salat bukan tuh? Jadi mendefinisikan satu konsep itu bukan hal yang mudah. Ya, seringkali definisi dirubah dalam semua disiplin ilmu, di bidang fisiologi, anatomi, kosmologi, ya, pedagogi, psikologi, fikih, balaghah, nahwu sharaf, semuanya selalu direvisi. Nggak ada cerita yang abadi itu. Itu makanya. Nah, makanya siapa yang paling tahu tentang makhluk-makhluk konsep ini dan yang gaib? Hanya Allah. Sebab bagaimanapun juga kita tidak bisa mendeskripsikan sesuatu secara sempurna. Karena apa? Karena kita tidak mampu melihat sesuatu dari sisi pandang yang berbeda-beda, sulit. Kita hanya melihat dari sisi sudut pandang tertentu. Melihat rumah, nggak bisa kita dalam saat yang sama melihat dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari samping, dari dalam, nggak bisa. Kita melihat dari satu sisi. Itu sebabnya manusia selalu berbeda pendapat, karena keterbatasan manusia tidak bisa melihat dari segala sisi. Yang bisa melihat segala sisi hanya Allah saja. Oke, itu mananya alimul ghaib. Mudah-mudahan tidak bertengkar kalau begini. Iya, ini kan juga salah kabeh ini barangnya. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, Allah tidak akan menampilkan kegaibannya itu kepada siapapun, ahadan kepada siapapun, illa manirtada, kecuali orang yang disukai oleh Allah, orang yang disenangi oleh Allah. Min rasulin, dari seorang rasul utusan. Maka hanya rasul saja yang
terkadang dibukakan kegaiban itu. Sesuatu yang belum terjadi itu masih di alam gaib, betul nggak? Belum ada sih. Itu. Yang sudah terjadi sudah masuk dalam alam mimpi dan tidak akan kembali. Kalau yang tahu apa yang bakal terjadi itu adalah bocoran daripada kegaiban Allah, diberikannya hanya khusus untuk orang yang dipercaya, yaitu Rasul. Kalau ada manusia biasa ngaku-ngaku besok kamu dapat rezeki, besok kamu mati, itu bohong semuanya. Percaya nggak? Tapi nyatanya kebetulan saja itu. Sekalipun kebetulan ia terjadi, dia tetap statusnya sebagai pembohong. Kadzibal munajjimuna walau kanu sadaqu, atau kama qala Rasul, kadzibal munajjimuna, berdustalah orang-orang yang tukang tebak-tebakan itu, walau kanu sadaqu, sekalipun secara kebetulan dia benar juga, tapi kebenaran dia itu hanya kebetulan dan dia tetap statusnya sebagai pembohong. Oke, jadi sebetulnya nggak usah tebak-tebakan lah. Nah, kemudian juga bisa diperluas, min rasulin ini juga tidak mesti harus rasul secara resmi, utusan para nabi, para rasul. Nyatanya ada beberapa orang para solehin juga sering kali dapat bocoran semacam itu. Jadi pada akhirnya mah siapa yang mendapat bocoran? Orang dekat. Semua proyek-proyek yang sangat konfidensial di pemerintahan mana saja di dunia, di Gedung Putih sekalipun, siapa yang dapat kebocoran? Ya orang yang dekat dong. Makanya kalau pengen kebocoran, dekat ya Allah. Iya dong. Ya jauh mana mungkin kalau jauh mah. Mana? Ya sering datang, sering menghadap, sering mengadu, kan begitu. Kemudian kedekatan Allah itu bukan berarti kedekatan jarak, karena Allah tidak jauh dari jarak. Mana yang lebih dekat Allah dengan diri kita? Malah dekat Allah kok. Aqrabu min hablil warid itu lebih dekat dari urat nadi, artinya dari pusat kehidupan, dari pusat denyut jantung kita, Allah lebih dekat. Jadi di mana? Ya sudah dekat sekali. Jadi maksudnya apa? Dekat itu dekat rasa sebetulnya. Dekat rasa. Jauh di mata, dekat di. Nah. Iya, jauh di mata, dekat di hati, rasa. Itu. Oke, lanjut. Al-ghaibu indahu, kegaiban ada di tangan Allah. Allah yang memegang kegaiban itu. Faqrub minhu, dekatilah dia. Ini kuncinya, dekatilah dia. Sing parkor Gusti Allah. Hatta tarahu wa tara ma 'indahu, sampai engkau bisa melihatnya dan bisa melihat apa yang ada di sisinya. Kalau kamu ingin tahu rumah saya, ya datang dong ke rumah saya, kan gitu. Nanti tahu, oh rumahnya di situ, oh kamar tidurnya di sini, oh dapurnya di sini, dan melihat apa yang ada di sisinya itu. Da ahlaka, tinggalkan keluargamu, wa malaka, tinggalkan hartamu, wa baladaka, masih tinggal, artinya betul-betul kamu lepaskan semuanya itu. Jangan menjadi beban. Ya, kalau kita muatan terlalu banyak juga kendaraan itu berjalannya akan lamban. Ya. Sampai keset bodol dimasukkan ke hati. Bebanmu terlalu banyak sekali. Saya uraikan dulu sebagai tambahan. Bagaimana
ruangan ini bisa terang benderang. Andaikan ruangan ini padat dengan barang-barang yang tak berguna, tikar bodol, lemari bodol, meja bodol, kursi bodol, baju bodol, lemari, semua padat, semuanya berisi sampah-sampah semuanya. Ketika ruangan ini penuh dengan barang-barang, bisa terang gak ruangan ini? Jadi kalau pengen terang, buang semuanya, kosongkan. Nah makanya proses pengosongan diri itu, pertama hilangkan semua yang ada la ilaha, buang semuanya, berhala-berhalamu itu semuanya, nggak ada, kosong semuanya. Setelah kosong, baru yang boleh masuk hanya satu, illallah. Kalau yang lain masih ada, itu namanya kemusyrikan. Allah nggak mau seperti itu. Tidak boleh ada yang lain. Illallah, hanya Allah saja. Silakan kalau di sini ada yang ahli di bidang interior decoration. Mungkinkah kita tugaskan seorang interior decoration untuk menata ruangan supaya indah, supaya terasa nyaman, supaya terasa seperti lega tempatnya? Tapi gambar ini jangan dipindah, kulkas tetap di sana, lemari jangan digeser. Saya kira dia bilang, punten, saya tidak sanggup untuk menata ruangan dengan sistem interior decoration yang bagus, karena saya tidak bisa berimajinasi kalau ruang ini masih ada barang-barang yang tidak boleh dipindahkan. Jadi gimana? Kosongkan semuanya. Itu. Oke. Kosong semua. Anakmu, istrimu, hartamu, sertifikatmu, tanahmu, mobilmu, motormu, sepedamu, sendalmu, bakyakmu, semuanya itu. Ini proses pembersihan diri dulu. Iya, dari hati kita semuanya. Wada'il kul, tinggalkan semuanya. Sampai kentut pun jangan kau simpan. Langsung. Ya barangkali ini. Wasir ila babihi, teruskan langkahmu menuju pintunya, pintu Allah. Ila babihi, teruskan langkahmu. Idza wasalta ila babihi, ketika engkau sudah sampai di depan pintu, fala tastaghil bighilmanihi, jangan tergoda anak-anak yang bermain yang mengganggu kamu, jangan tergoda. Jangan sibuk bermain-main dengan orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Tetap berdiri di depan pintu. Ana sing awe-awe nggak usah. Ada yang nawarin nggak usah. Yang nyapa pun nggak usah. Wa sultanihi, dan juga kekuasaannya yang ada, kemegahannya. Jangan kau pikirkan kemegahan, kemewahan kekuasaannya. Wa mulki, dan kerajaannya. Udah, jangan berpikir apapun. In qaddamu laka tabaqan fala ta'kul. Andaikan sudah di depan pintu Allah, lalu ada orang bawa makanan, maka dipersilakan. Jangan makan, biarkan. Ini godaannya banyak banget nih. Fala ta'kul, jangan makan. In askanuka fi hujratin, silahkan kamarnya nih, nggak usah, tunggu di depan pintu. Fala taskun,
Jangan mau diberikan tempat untuk tinggal. In zawwajuka fala tatazawwaj. Barangkali ada yang nawarin cewek, Pak, mangga. Ini short time apa long times? Iya. Atau all night long, semalam suntuk. Ada yang 80 juta per satu kali eksekusi, 120 juta, sampai ada yang 20.000 di Tapsiun Jatibarang. Kayak kelas bodol tuh, mulai dari kereta api. Ayo. Fala tatazawwaj. La taqbal syai'an min dzalika. Jangan kau terima apapun itu semuanya tawaran. Ini kayak orang, kayak ceritanya Arjuna bertapa ya. Wayang tuh dari sini belajarnya nih. Iya. Terus siapa lagi yang bertapa di Goda tuh? Gatot-kaca ya. Bima ya, Bima juga masuk. Hatta talqahu kama anta, sampai engkau ditemui oleh Allah dengan kondisi apa adanya yang pada dirimu itu, sesuai dengan kondisi yang seadanya, kama anta, bithiyabika, dengan pakaianmu yang sekarang ini, wa ta'abika, dengan kelelahanmu yang ada. Mungkin kamu dalam keadaan lelah, setengah ngantuk, mungkin udah lemes kayak apa, nunggu depan pintu bertahun-tahun. Ya, assalamualaikum nggak dibuka-buka, nggak ditemu-temuin, sampai kamu merasa lelah sekali. Wa ghubari safarika, dan debu-debu perjalananmu. Kita berjalan beribu-ribu kilometer, mungkin sudah banyak debu, banyak kotoran. Biarkan dengan semua debu-debu yang melekat di badanmu itu apa adanya. Wa sya'thika, dan biarkan rambutmu yang madul-madul, rambutmu yang kusut masai itu, biarkan saja rambutmu dalam keadaan kusut masai. Kamu al-musqi, dialah nanti yang akan memberi minum kamu. Al-mu'nisu, yang memberikan kenyamanan, liwahsyatika, dalam keadaan kamu sendirian. Al-mufarriju laka, dan dia yang akan memberikan, melapangkan kesulitanmu. Al-murihu lita'abika, dia akan memberikan kerehatan atau kenyamanan dari kelelahanmu. Al-mu'amminu, ya, li khaufika, dia akan memberikan keamanan terhadap segala rasa takutmu. Yakunu bi qurbihi laka ghannaka wa bi ru'yatihi laka ta'amuka. Fa yakunu bi qurbihi, dengan dekatnya kamu kepada Allah, ghinaka, disitulah kekayaanmu, disitulah kekayaanmu, disitulah kehebatanmu ketika engkau sudah dekat dengan Allah. Wa bi ru'yatihi laka, dan dengan engkau, dengan dia melihatmu, ta'amuka, itulah hidanganmu. Wasyarabuka, dan minumanmu. Walibasuka, dan pakaianmu. Ma makna tawallil khalq, titik. Begitulah kondisi kita mendekatkan diri kepada Tuhan ini, artinya tanpa ada rekayasa sedikit pun.
dengan kejujuran yang benar-benar jujur, apa adanya. Andai kan engkau seorang pelacur 40 tahun kau melacur di Jakarta, datanglah kepada Allah dengan membawa segala dosa-dosamu, ya. Mungkin dengan air mani pelanggan yang masih berlumuran di dalam vaginamu, datang saja. Paham nggak? Biarkan dalam rambutmu yang sedang dicat merah itu, langsung temui dia. Itu saja. Peduli dengan komentar siapapun. Jangan pernah mendengarkan komentar siapapun. Termasuk mendengar itu, kalau kamu masih mendengarkan komentar masyarakatmu, berarti masih kamu bawa di dalam hatimu itu. Udah, emang juga pikirin. Di sini kita kadang-kadang tidak paham masyarakatmu itu. Kenapa kau perhatikan komentarnya, penilaiannya? Toh pada akhirnya ketika engkau berhasil maju sukses, mereka pada sakit hati kok. Dan ketika kamu bangkrut, mereka juga bersorak-sorai kok. Masih kau dengarkan juga. Paham? Sudah, biarkan dirimu dan Tuhanmu saja. Nah itu. Lalu ma makna tawalil khalq? Apa yang maksud dengan kultus individu ini? Artinya kesetiaan kepada makhluk itu seperti apa? Huwal khaufu minhum, ketika engkau ada rasa takut kepada mereka, ada takut kepada manusia, itu juga tidak dibenarkan. Nggak usah takut, apalagi sama setan. Setan jadi takuti. Dari awal Allah ngasih tahu, inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhiduhu aduwwa. Tetapkan dia sebagai musuh. Waraja lahum, dan masih punya hal. Iya, sebetulnya engkau bisa saja menghilangkan rasa takut dengan membawa teman yang banyak. Tetapi sebetulnya itu hanya kamuflase saja kok. Saya tidak yakin mereka akan melindungi kamu kok. Tetap pada akhirnya hanya Allah yang melindungi dirimu. Ketika kamu menyeberangi kuburan di malam hari, kuburan besar di Indramayu, kuburan mana yang paling gede nih, Kang Latif? Kuburan yang paling gede di Indramayu, Bulak. Bersama. Udah, kuburan di Tambi aja deh. Namanya kuburan Tambi dah. Tapi kan ada malam hari mau pulang lewat kuburan, tengah malam bulu roma meremang-remang, takut kan. Kemudian akhirnya dia balik lagi, ngajak teman-teman untuk menemani. Kenapa takut? Oke, bawa dalam 5 orang, bawa patromak 2, genjringnya 3. Patromak depan 1, belakang 1, di tengah dengan genjring perangkat tibring. Hilang gak rasa takutnya? Oke. Pertanyaan saya nantinya adalah, kenapa engkau merasa takut? Setelah Anda jawab, setelah engkau bawa teman 5 orang, kenapa tidak takut?
Jawabannya akan mengerucut. Sebabnya engkau takut karena engkau merasa sendirian. Ketika ada teman 5 orang, tidak takut karena tidak merasa sendirian. Jadi teman 5 orang itu bisa menghilangkan rasa takut, tapi itu kan kamuflase sebetulnya. Andaikan betul-betul ada macan beneran mau gitu, pertanyaan saya, 5 orang itu membela kamu enggak? Mereka akan lari masing-masing. Dan ini setiap hari kita ditinggal teman-teman ketika kita masuk dalam keadaan sulit. Sampai mungkin ada teman kita yang seperti bayang-bayang kita, kemana saja ngintil, betul nggak? Teman setia yang sudah kita anggap seperti bayang-bayang kita sendiri. Ini pun ketika kita masuk kamar yang gelap, bayang-bayang pun akan pergi, betul nggak? Jadi pada akhirnya Anda harus tahu sesungguhnya siapa yang melindungi dirimu, hanya Allah juga. Udah yakin? Lah iya. Ini saya ingin membongkar ya kebodohan kita sebetulnya. Pengen cerdas nggak? Iya. Bayang-bayang itu kan merupakan karena disinari dia bayang-bayang. Kemana pergi tetap aja bayang itu nggak ada. Setia banget kemana kita pergi dia selalu ikut. Tapi begitu kita masuk dalam kondisi gelap gulita, kemana bayang-bayang itu juga hilang juga. Seringkali kita jatuh miskin, ternyata mana teman dulu yang tiap hari bating. Nah, makanya sering saya katakan di sini, apabila engkau dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan sulit, mungkin masih ada tersisa temanmu 1-2 yang selalu bersamamu. Tolong teman seperti itu dirawat baik-baik. Itu temanmu yang paling baik. Jangan disia-siakan. Sulit menemukan teman seperti itu. Percaya enggak? Iya dong Ilham, betul enggak? Itu. Kalau kamu sedang dalam keadaan kaya raya mah gampang, temannya pasti banyak. Tapi kalau sedang susah, akan yang tertinggal hanya teman yang setia, betul-betul setia. Karena dari awal juga bukan ingin menikmati kekayaanmu. Nah, makanya pergaulan kita sekarang ini supaya abadi, tolong sebaiknya jangan disangkut pautkan dengan kepentingan apapun. Kita betul-betul secara kemanusiaan saja. Ya, karena aku sayang sama kamu, selesai. Tetapi ketika pertemanan di wilayah politik, persahabatan di wilayah politik, itu namanya koalisi. Begitu tujuan tercapai, akan bubar dengan sendirinya. Seorang politisi tidak pernah punya teman yang setia. Betul enggak? Iya, karena dasarnya teman kepentingan. Ya, tapi sekalipun pindah partai tidak boleh dibilang murtad dong. Gitu. Iya, masa murtad? Ya enggak dong. Nanti katakannya Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Waduh, orang murtad dibunuh. Udah jelas semuanya? Jelas semuanya? Nah, itulah maknanya. Ya, kalau nggak jelas ya dijelas-jelasin aja doang. Wathiqatu bihim hadza ma'na tawal khalaq.